Shalom semuanya. Shalom. Yuk yang cowok-cowok maju yuk. Maju yuk. Gimana nih kabarnya hari ini teman-teman? Oke, sebelum kita mulai ibadah, aku mau teman-teman untuk bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah kali ini. Alam semesta
Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Semoga puji-pujian kami akan berbau harum di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Kok kayaknya masih lemes ya? Coba tos tangan kiri, depan kiri belakang dong biar semangat. Oke. Kita mau angkat satu pujian.
siapkan hati kita mau mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Sungguh baik,
Ku mau memujimu. Katakan dengan sungguh-sungguh hati. Ayo guys, rasakan. Mari kita puji dan sembah Tuhan. Haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan, ini pengakuan kami semua Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak di atas segalanya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, pada pagi hari ini kami semua datang padamu. Kami sadar betul siapa kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Semua oleh karena kemurahan-Mu, semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh ada. Pada pagi hari ini semuanya kami datang padamu Tuhan, merendahkan diri. Biar kiranya Engkau yang memenuhi seluruh kehidupan kami, melawat kami Tuhan. Jangan ada daripada kami Tuhan yang melewatkan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Penuhi hati kami, penuhi setiap kekosongan kami Tuhan dengan Engkau Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu, berkati para hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, dan berkati guru-guru yang akan melayani-Mu Tuhan untuk men-sharingkan firman-Mu, agar firman itu sederhana mungkin, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman dari Tante Lucy. Tolong Tuhan, bimbing kami sekiranya apa yang kami dengarkan bisa kami ingat dan bisa kami lakukan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Gaby. Teman-teman, masih sama, bulan ini kita belajar tentang pahlawan yang memuji dan menyembah. Temanya tidak malu memuji Tuhan. Bahannya 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 23. Ayat masnya Mazmur 34 ayat 2. Mazmur 34 ayat 2 berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Firman Tuhan berkata kalau kita memuji Tuhan itu di setiap waktu, tidak hanya pas hari Minggu saja, tidak hanya pas ibadah. Pada waktu kita di rumah, kita bisa memuji Tuhan. Pada waktu kita, kalau Tante Lucy sedang masak, Tante Lucy memuji Tuhan. Bahkan kalau di kamar mandi pun kita bisa konser memuji Tuhan. Kita menyanyi buat Tuhan untuk pujian kepada Tuhan. Tetapi jangan melakukan pada saat itu ya. Kamar mandi ya, kita memuji Tuhan di segala waktu. Kita menghormati Tuhan dengan puji-pujian kita merasakan kehadiran Tuhan. Nah, pagi hari ini kita belajar tentang firman Tuhan di dalam 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 23. Yuk yang bawa kita buka Alkitab kita. 2 Samuel 1, 2 Samuel 6, 2 Samuel 6 ketemu 2 Samuel 6. Kita mulai baca mulai ayat 11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal
berada di rumah Obed-Edom orang Gad. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Dah sampai situ aja dulu. Teman-teman, kemarin firman Tuhannya adalah apa? Masih ada yang ingat? Bangsa Israel menyeberang laut Merah. Ditolong Tuhan, Musa lewat bersama dengan bangsa Israel. Lalu karena ada keselamatan dari Tuhan, Miriam menari-nari buat Tuhan, benar nggak? Nah, Tuhan itu rindu untuk bertemu dengan umatnya. Tuhan itu rindu untuk dekat dengan umatnya. Lalu Tuhan ini menyuruh Musa untuk membuat sebuah tempat di mana Tuhan bisa hadir. Tempat itu namanya adalah kemah suci. Lihat yang tante gambar di sini. Musa diperintahkan Tuhan untuk membuat sebuah kemah. Karena pada waktu itu mereka berjalan menuju dari Mesir menuju Kanaan, mereka sering berhenti lalu kalau malam pasang kemah. Berhenti berapa hari lalu pasang kemah. Tuhan menghendaki Musa membuat sebuah tempat namanya kemah suci. Kemah suci ini dibagi menjadi halamannya itu namanya pelataran. Lalu masuk ke dalam kemah ada sebuah ruangan yang disebut ruang suci. Lalu masuk lagi ke dalam ada yang namanya ruang maha suci. Nah, ruang maha suci ini tidak boleh sembarangan orang masuk. Kalau ada orang masuk dengan sembarangan, dia bisa mati. Orang yang tidak ditunjuk Tuhan untuk masuk ke dalam ruang maha suci tidak bisa masuk. Yang bisa masuk hanya kepala imam. Kepala imam itu pun hanya 1 tahun 1 kali. Nah, apa yang ada di ruang maha suci? Ternyata di dalam ruang maha suci itu Tuhan meminta Musa untuk membuat sebuah tabut. Apa itu tabut? Tabut itu seperti ini. Ini tabut Tuhan. Tabut itu adalah sebuah kotak yang terbuat dari kayu, disalut sama emas. Tapi tutupnya itu dari emas murni. Nah, di atas tabut itu ada 2 malaikat yang namanya kerub. Malaikat ini bukan malaikat sungguhan, tapi malaikat yang terbuat dari emas dipasang di atas tutup. Malaikat ini disebut kerub. Jadi dia punya 6 sayap, 2 sayap untuk menutupi kepalanya, 2 sayap untuk menutupi kakinya, dan sayap yang ada di punggungnya. Nah, kerub ini 2. Ini loh. Nah, yang satu di sini ya. Lalu kalau Tuhan hadir, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di atas tabut. Tuhan hadir di atas tabut. Dan sangat luar biasa kehadiran Tuhan itu. Bahkan dikatakan kemuliaan Tuhan itu menutupi kemah suci. Wah, kalau Tuhan hadir, kemahnya itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga apa? Menimbulkan rasa gentar, menimbulkan rasa takut luar biasa. Nah, teman-teman, ternyata di perjalanan bangsa Israel ini ke tanah Kanaan, dan pada waktu zaman hakim-hakim namanya Samuel, yang hakim yang terakhir, tabut Tuhan ini dirampas, diambil oleh bangsa Filistin. Tabut Tuhan ini diambil sama bangsa Filistin, lalu sama bangsa Filistin, masih ingat ceritanya, ditaruh di kuilnya Dagon. Dagon itu dewa. Tapi begitu tabut Tuhan itu ditaruh di dalam kuil, besok paginya patungnya itu jatuh.
diberdirikan lagi, patungnya jatuh lagi, bahkan kepala, tangan, dan kakinya putus. Lalu terjadi malapetaka, terjadi wabah penyakit di daerah Filistin. Lalu orang Filistin ini bilang, wah ini karena tabut Tuhan, ayo kita kembalikan tabut itu ke orang Israel. Lalu tabut itu dibawa ke pinggiran. Jadi kerajaan Israel ada daerah pinggiran. Daerah pinggiran ini batas ya, batas ini Filistin, ini Israel. Lalu di sini ada sebuah daerah namanya Kiryat Yairim. Nanti tolong Om Gatot tulisannya benar nggak? Nah, tabut ini dikasihkan di dalam rumahnya Abinadab. Nah, tabut itu ditaruh di situ. Nah, 20 tahun berlalu setelah tabut itu ada di sini, Raja Daud itu pada waktu itu baru saja jadi raja. Dia itu rindu tabut Tuhan itu dikembalikan ke Yerusalem. Wah, dia itu rindu. Aku rindu tabut Tuhan yang menyatakan kehadiran Tuhan. Tabut Tuhan itu dianggap sebagai lambang kehadiran Tuhan. Aku rindu tabut ini dipindah ke Yerusalem. Lalu Daud bersama orang-orangnya, dia pergi ke rumahnya Abinadab. Mereka mau memindahkan tabut ini ke Yerusalem. Tapi Daud salah. Daud tidak ngerti cara memindahkan tabut ini. Tabut ini dinaikkan ke atas sebuah kereta. Kereta apa namanya? Kereta, bukan kereta gitu, tapi apa ya? Kereta ya. Nah, tabut ini dimasukkan gerobak, kalau bahasa Jawanya, dimasukkan ke atas gerobak yang dikendarai oleh sapi. Nah, lalu kedua orang anaknya Abinadab ini, yang satu berjalan di samping gerobak, yang satu berjalan di belakang gerobak. Nah, pada waktu gerobak ini berjalan, tiba-tiba karena jalannya naik turun, sapinya ini terpleset. Lalu gerobaknya ini akan terguling, tabutnya ini akan jatuh. Lalu oleh seorang yang bernama Usa dipegang tabutnya, kan mau jatuh. Dan Tuhan marah. Usa ini mati seketika ketika dia pegang tabut itu. Lalu Daud takut. Dia tidak jadi bawa tabut Tuhan ini. Tabut Tuhan ini dititipkan di rumahnya Obed-Edom. Dia ditaruh di situ. Karena Daud takut dan Daud tidak mengerti mengapa tabut Tuhan yang dipindah ini Tuhan tidak suka. Ternyata ada beberapa hal yang tidak dilakukan Daud sebentar. Setelah di rumahnya Obed-Edom tadi kita lihat kan, selama 3 bulan tabut itu di rumah Obed-Edom, Obed-Edom itu sangat menghormati kehadiran Tuhan. Dia sangat menghormati. Dan apa yang Tuhan katakan, maka Obed-Edom ini sangat diberkati Tuhan. Karena apa? Ada kehadiran Tuhan di dalam rumah Obed-Edom. Lalu Raja Daud ini dengar, lah kalau ada kehadiran Tuhan, ada berkat Tuhan. Kalau ada kehadiran Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Kalau ada kehadiran Tuhan, ada kuasa Tuhan. Lalu Daud ini rindu, aku yang kepengen tabut ini kembali lagi ke Yerusalem. Daud mempelajari, apa sih kesalahanku? Ternyata salah. Yang pertama, Tuhan sudah berkata kepada bangsa Israel pada waktu Tuhan menyuruh mereka membuat tabut. Tabut itu harus diusung. Diusung itu ditandu. Coba lihat. Pada tabut itu di bagian bawah ada gelang-gelang besi dan ternyata ada kayu yang harus dimasukkan. Lalu tabut itu harus diusung. Tidak boleh dinaikkan gerobak. Tidak apa-apa. Nggak ada pintunya. Tabut itu harus diusung, tidak boleh dinaikkan gerobak. Karena pada zaman dahulu
gerobak itu dipakai untuk membawa berhala. Tuhan itu bukan berhala. Tuhan itu Tuhan di atas segala Tuhan. Berhala itu buatan manusia, tetapi Tuhan tidak mau disamakan dengan berhala. Tuhan tidak pernah kasih perintah untuk membawa tabut dengan cara dimasukkan ke atas gerobak. Tabut itu harus diusung, dan yang mengusungnya harus orang keturunan Lewi. Siapa itu orang Lewi? Orang Lewi adalah bangsa Israel itu terdiri dari 12 suku. Salah satunya namanya suku Lewi. Suku Lewi ini disuruh Tuhan untuk khusus mengurusi kemah suci. Dia adalah hamba-hamba Tuhan, tidak boleh bekerja, tidak mendapatkan milik pusaka, dapatnya uang hanya dari persembahan suku-suku yang lain. Dan dia hanya bertugas untuk melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan. Kalau zaman sekarang namanya pendeta. Nah, suku Lewi inilah yang hanya harusnya boleh mengusung ini tabutnya, tidak boleh sembarangan orang. Nah, dan juga pada waktu diusung tuh yang dilakukan Daud apa? Nah, pas. Soalnya kalau di sana dibuka ke berbukan. Pada waktu diusung dikatakan begini. Setiap kali mereka berjalan 6 langkah begini, Daud itu mempersembahkan seekor lembu dan seekor anak lembu, anak kambing gemukan, ya, dipotong, motong lembu dipersembahkan kepada Tuhan. Jalan lagi 6 langkah, berhenti, motong lembu lagi, mengucap syukur kepada Tuhan. Tadi dikatakan dengan pujian, dengan ucapan syukur, dengan sorak-sorai. Jauh, berapa jaraknya? Kemarin tuh tante baca berapa ya jaraknya? 11 mil atau berapa gitu ya? 11 mil. Pokoknya kira-kira itu yang dipotong itu lembunya itu 6.000. Lebih kurangnya, tepatnya tante nggak tahu, tepatnya tante lupa. Jadi mereka setiap berjalan 6 langkah, bayangkan berapa lama sampainya? Sekitar kira-kira 15 kilo mungkin ya. Tapi setiap kali 6 langkah berhenti dipotong lembunya. Setiap kali 6 langkah dipotong lembunya. Karena apa? Karena Raja Daud ini menghormati kehadiran Tuhan. Tuhan itu hadir. Daud tahu bahwa Tuhan itu hadir di atas tabutnya, bahwa Tuhan itu hadir di atas umatnya. Jadi Daud tidak main-main, dia mau menghormati kehadiran Tuhan. Dia mau menyatakan pujiannya, ucapan syukurnya karena Tuhan itu hadir. Tidak main-main 6 langkah memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Berhenti. Persembahkan, dibakar untuk ucapan syukur. Lembu dan anak lembu. Jalan lagi, puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur engkau Tuhan baik, sangat baik. Nanti potong lembunya. Itu yang dilakukan Daud karena dia menghormati kehadiran Tuhan. Dan dikatakan bahwa Daud itu memasuki kota Yerusalem. Ketika mereka memasuki kota Yerusalem, maka Daud ini menari-nari, memuji Tuhan. Dia merendahkan dirinya, meninggalkan atributnya sebagai raja, meninggalkan kedudukannya sebagai raja, bersama-sama dengan rakyatnya menari memuji Tuhan karena kehadiran Tuhan. Ada lagunya. Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sedang datang. Istri menolak dan menghujat, tabut Allah sedang datang. Ya kan? Daud ini merelakan semuanya. Bahkan ketika istrinya itu melihat dari atas dan menghina, mengejeknya, raja kok mau-maunya menari-nari di jalanan. Raja kok mau-maunya merendahkan diri dengan rakyatnya. Karena apa? Karena Daud itu tahu dia itu bukan siapa-siapa, bahwa Tuhan itu harus dihormati kehadirannya. Nah teman-teman, apa maksud dari cerita ini? Maksud dari cerita ini adalah sebagai berikut.
Tuhan itu hadir di tengah-tengah pujian umatnya. Tuhan itu hadir di dalam hidup kita. Jadi kalau kita sedang berada di gereja, kita sedang memuji Tuhan, hormati kehadiran Tuhan. Dengan cara apa? Naikkan ucapan syukur yang sungguh-sungguh, memuji Tuhan yang sungguh-sungguh. Tidak usah malu kalau harus menyanyi dengan gerakan. Tidak usah malu kalau kita harus menari bagi Tuhan. Tidak usah malu. Kemarin video klip yang diputar Om Gatot, mereka menyanyi dengan luar biasa karena apa? Tahu Tuhan itu hadir di tengah puji-pujian umatnya. Minggu depan kita praktek. Kalau WL-nya bilang angkat tangan, gak usah malu. Raja Daud loh, gak malu, dia itu raja. Mau mengangkat tangannya, mau menari-nari bagi Tuhan. Kita ini siapa toh? Kita itu bukan siapa-siapa. Kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Nah, satu tambahan lagi. Apa sih yang ada di dalam tabut ini? Di sini ada 3 benda yang ada di dalam tabut. Yang pertama, mana. Jadi pada waktu mereka mau keluar dari mau masuk ke Kanaan, Musa itu mengambil mana. Mana tahu nggak? Oke. Pada waktu bangsa Israel ini ada di padang gurun. Padang gurun itu siapa pernah ke Parangtritis lihat apa om namanya om? Sandal Gumuk Pasir. Gumuk Pasir. Siapa pernah ke Gumuk Pasir? Siapa yang lain belum pernah? Ya udah om, Bapak besok kapan-kapan kita ke Gumuk Pasir. Nah, di Gumuk Pasir itu pasir semua. Nah, padang pasir itu juga sama, pasir semua. Tidak ada tumbuhan, tidak ada pohon, tidak ada makanan. Nah, bangsa Israel ini harus berjalan dari Mesir ke Kanaan lewat padang gurun 40 tahun lamanya. Pada waktu mereka berjalan, kalau siang panas sekali, coba orang jalan di atas pasir siang hari pasti panas sekali. Tapi kalau malam dingin sekali, dingin banget. Nah, tidak ada makanan, tapi Tuhan itu baik. Setiap pagi Tuhan menurunkan mana. Apa itu mana? Makanan yang bisa dimakan. Bentuknya tuh putih, seperti biji ketumbar. Tumbar gitu ya, putih kecil-kecil gitu. Kalau dimakan rasanya manis seperti kue madu. Nah, mana ini dikumpulkan, lalu bisa dimasak, bisa dibikin kue, bisa dimakan oleh orang-orang Israel. Nah, itu yang Tuhan berikan. Tuhan berikan kalau pagi mana. Tapi begitu mataharinya keluar, mana ini hilang, mencair. Jadi orang Israel harus bangun pagi-pagi sebelum matahari terbit untuk mengambil mana. Pada waktu orang Israel kepengen daging, Tuhan kirimkan angin besar, ternyata isinya burung puyuh pada jatuh. Lalu mereka ngambil burung puyuh untuk dimasak. Kalau mereka haus, Tuhan perintahkan Musa untuk mengeluarkan gunung batu bisa mengeluarkan air. Itu pertolongan Tuhan. Tante Lucy pernah ke Israel dan Tante Lucy pernah lewat padang gurun naik bis karena ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat. Harusnya naik pesawat dari Mesir ke Israel 1 jam. Ini enggak, harus naik bis karena pesawatnya ketinggalan. Dan naik bis itu 12 jam. Tengah malam di padang gurun, sepi, nggak ada apa-apa, cuman pasir tok. Dan mohon maaf Tante Lucy kebelet BAB. Dan akhirnya diantar Om Anton bawa aqua, yang lain pada nunggu di bis. Tante Lucy masuk di tengah-tengah padang gurun, sepi banget, nggak ada listrik, nggak ada apa-apa. Dan disitulah ditutupin pakai pasir. Sudah mengalami sendiri bagaimana bangsa Israel ini berjalan di tengah padang pasir, dingin sekali. Nah teman-teman, Tuhan itu menyuruh Musa, ingatlah bahwa Tuhan itu memberi makan.
Ambil mananya, diambil, dimasukkan ke dalam sebuah tempat, lalu dimasukkan ke dalam tabut perjanjian. Lalu di dalam tabut perjanjian ada 2 loh batu. Loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Lalu juga ada tongkatnya Harun. Tongkat Harun itu Harun itu adalah imam, kepala imam. Dia punya tongkat dan tongkatnya itu pernah berbunga karena dia dipilih Tuhan. Lalu tongkatnya ini dimasukkan di sini. Nah, teman-teman, sekarang di manakah tabut Allah saat ini? Ada yang tahu di mana tabut Allah? Di surga. Ternyata tabut Allah ini sekarang sudah nggak ada. Nggak tahu di mana. Tapi firman Tuhan mengatakan tabut Allah itu sekarang ada di surga. Tapi ternyata Tuhan itu berbicara lain kepada kita. Tuhan berbicara begini, kamu itu adalah bait sucinya Tuhan, dan hati kita ini adalah tempat kediaman Tuhan, tempat di mana Tuhan itu hadir. Sudah tidak dibutuhkan lagi bait Allah, sudah tidak lagi dibutuhkan tabut Allah. Pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi? Tirai bait suci ini terbelah 2. Di sini kan ada tirai ini robek. Dulu hanya imam yang bisa masuk. Sekarang kita semua oleh darah Yesus bisa datang pada Tuhan tanpa harus melalui hal-hal seperti ini. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, tahukah kamu bahwa kamu itu bait Allah dan Roh Allah itu diam di dalam kita. Kalau Roh Allah di dalam hati kita, ini loh, hormati kehadiran Tuhan. Puji Tuhan dengan sungguh-sungguh, merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Peter, doa menutup. Lihat ke sana, nanti kamu ada di YouTube. Kita berdoa firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, firman yang telah kita dengarkan tadi, kami ingin supaya firman itu terserap dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa melakukannya dan kami bisa lebih dekat dengan Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin.